Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler. CPU cooler yang dimana dia itu towernya besar sekali sih. Dan juga produk terbaru dari RSA. Ya pastinya kalian tahu lah untuk RSA yang ada di sini. Brand yang tersebut menjual CPU cooler di harga terjangkau dengan kualitas bagus dan juga tampilannya sangat keren sekali. Seperti contoh yang ada di sini. Ini produk terbarunya RSA W700 Pro ya. Nih. Dari mana tersebut ada 4 tipe warna, berwarna hitam, putih, dan juga ada berwarna merah maupun di berwarna kuning kayak cyberpunk seperti gambaran yang ada di sini. Dan ini satu dikirim dari luar negeri dari RSA. Tapi sayangnya untuk tipe yang ada di sini dia itu belum dijual di Indonesia. Mungkin kalau misalnya mau membeli bisa lah lewat AliExpress. Dan juga nanti linknya saya kasih deskripsi lah untuk itu. Ini adalah serinya RSA W700 Pro. Nih ya. Kalau yang sebelumnya saya pernah mereview yang serinya 600i Pro. Meskipun sampai saat ini belum terjual di Indonesia lah untuk serinya itu, tapi di marketplace di AliExpress maupun di luar negeri itu banyak banget menjualnya. Dan mungkin distributor di Indonesia nggak berani ngambil serinya ini sih untuk dibawa masuk ke Indonesia. Meskipun dari segi tampilannya, supportnya, dan juga harga terjangkau, aku juga bingung sih kenapa belum masuk di Indonesia untuk serinya RSA yang seri tinggi atau seri tower yang besar-besar lah, maupun di serinya 700 maupun di 600. Dan ini ya seperti penampakan di boxnya. Dan kita akan mereviewnya seperti biasa, kita bandingkan dengan Core i7 Gen 12 12700F. Apakah ini bisa mendinginkan atau tidak? Dan juga kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang ada di sini, sebelum saya bacakan speknya di bagian sini sih, ataupun di website di sini ya, ada speknya semua. Kita unboxing dulu isiannya apa aja. Untuk yang ada di sini, kita buka ya, dia ada busanya dan wow keren sih dari segi tampilan packagingnya ya, seperti ini. Oh nah, ini dia itu tertata rapi dan di tersebut ada bracketnya, ini ada fan-nya, ini pun juga ada fan-nya sih, Koala Fan RSA Cooling Industry, kalau nggak salah sih ya paten dari RSA lah untuk yang ada di sini fan-nya Koala. Dan di sini untuk CPU coolernya, kalau saya pegang sih cukup berat ya untuk ini dan sangat keren lah dari segi tampilannya. Ada kayak tulisan-tulisan serta ada RGB di bagian atas sini. Nanti kita lihat aja dari segi penampakannya. Dan aku kasih sini dulu dan aku rapikan sebentar ya supaya tidak ramai dari segi tampilannya. Dan kita lanjut dari segi speknya dulu. Saya bacakan dari segi yang ada di bagian belakang sini lah untuk speknya. Jadi tersebut untuk produk dimensinya, ketinggiannya di 160 mm. Jadi ya aman sih kalau misalnya kalian menggunakan tipe casing gaming yang besar-besar ataupun tipe casing gaming yang tipe MATEK ataupun yang agak kecil, itu harus dilihat dulu support 160 mm atau tidak. Karena 160 mm tersebut itu memang cukup tinggi sih, atau batas tingginya casing lah biasanya seperti itu di 160 mm. Jadi kalau bisa mencari yang 160 atau lebihnya sedikit, biasanya di casing agak mahal sih untuk yang itu. Dan juga fan dimensinya dia itu menggunakan tipe 12 cm yang ada di sini. Kita akan buka aja nanti habis ini, tapi kita bacakan dulu dari speknya ini ya. Dan dia itu menggunakan 7 heat pad. Nih berwarna full black semua, kiri dan juga kanan. Keren sih. Biasanya cuma di 6 pipa untuk rata-rata di heatsink CPU cooler brand lain, tapi kalau yang ini ada 7. Penasaran sih bagaimana performanya untuk mendinginkan Core i7 Gen 12. Dan juga untuk fan speednya yang dimana tersebut yang Koala ini lah, dia itu sampai di 3000 rpm kecepatan maksimalnya, kalau di minimalnya di 900 rpm. Terbilang ini kencang banget untuk fan ini. Dan apalagi dia itu dual fan ya untuk yang ada di sini. Jadi ya harusnya kencang banget lah dari segi fan-nya kalau misal di full load dan juga mendinginkan Core i7 nanti. Serta untuk Intel untuk supportnya di 115X, 1200, 1700, 1366, 2011 dan juga 2066. Kalau 1851 yang serinya Ultra Core, dia itu masih bisa ya, jadi aman-aman aja karena bracketnya kurang lebih sama lah, sama seperti di Ryzen 1700, 1800 maupun 1851, itu aman. Kalau yang AMD support di AM4 maupun di AM5, itu pun juga aman karena kebanyakan sekarang menggunakan di tipenya AM4 maupun AM5. Kalau yang AM4 ke bawah itu jarang-jarang banget. Dan apalagi ini untuk noise levelnya di 45 decibel. Dan juga bearing tipenya menggunakan FDB atau Fluid Dynamic Bearing. Ini pun juga sudah sangat bagus, yang dimana tersebut menggunakan FDB kebanyakan di fan casing atau fan cooler yang bisa dibilang tipenya premium lah. Jadi ini bagus. Dan juga lifetime fan-nya yang ada di sini di 80.000 jam itu pun juga udah cukup bagus. Kurang lebih seperti itu spek yang ada di bagian belakang sini. Dan juga spek tambahan saya buka di website ini ya.
Untuk TDP-nya itu bisa menghandle sampai di 300 watt. Untuk prosesor kalian Ryzen 9, 7, Intel 9 maupun 7, dia itu aman lah menggunakan ini. Kurang lebihnya seperti itu dari segi spek ini. Tapi dari segi harganya, kalau kita lihat dari segi website di AliExpress ya, dia tuh di harga 1.200.000-an. Bisa dibilang itu harga terjangkau untuk kalangan CPU cooler tipe air cooling dengan TDP yang tinggi. Dan kita buka satu persatu untuk box yang ada di sini. Yang pertama tersebut dari segi fan-nya dulu, fan Koala. Kita buka seperti ini ya. Kenapa bisa dikatakan ini fan Koala? Karena dia itu menggunakan tipe capitan juga di bagian samping kiri kanan. Jadi ya simple sih, tidak menggunakan kayak besi itu ya. Ini tinggal dicapit aja di CPU cooler yang ada di sini. Dan juga di bagian sini, dari segi fan-nya, namanya adalah Koala Buckle yang memiliki high performa. Ini pun juga keren. Ini ya, ada dual fan. Aku ambil dulu semuanya berwarna hitam semua ya. Karena di sini saya tuh dikirim yang berwarna hitam semua. Nih. Dengan speknya di 3000 rpm, kita akan tes saja nanti apakah bisa membandingkan Core i7 Gen 12 atau tidak. Ya pastinya bisa lah, tapi kita lihat aja apakah bisa bersaing dengan CPU cooler yang lainnya atau tidak. Dan kalau aksesorisnya yang ada di sini juga kita lihat, kita buka isinya apa aja. Dia tuh ada thermal paste suntikan T10 dari ALSE. Kalau nggak salah ini tuh dijual di Tokopedia maupun di Shopee lah. Jadi berapa aku juga lupa, tapi ya lumayan sih untuk yang ini. Untuk thermal conductivity-nya, kalau kita lihat di 13,9 watt meter Kelvin, ini pun juga udah bagus dan juga cukup tinggi. Cuma dikasih 2 gram, ini pun juga udah cukup banget. Dan di sini ada bracket-bracketnya semua, dan juga di sini dia itu dikasih RGB control untuk mengontrol RGB di bagian LED yang ada di sini. Kalau misal mobile kalian tidak support 3 pin RGB maupun RGB, pakai ini dia itu bisa diganti mode, speed, dan juga C-nya tersebut. Aku lupa sini C apa ya. Tapi simpel lah, udah dikasih ini jadinya jangan khawatir mau bukannya tidak support. Dan di sini ada bracket-bracketnya semua standar pada umumnya lah. Dan juga dikasih pengait sih untuk ini ya. Aku juga bingung sih buat apa pengait. Mungkin kalau semisal pengen mengganti fan ya dikasih pengait, sangat perhatian banget lah dari segi brandnya. Tidak harus memakai brand yang ada di sini untuk fan bawaan dari Koala. Ya bagus sih untuk itu. Dan seperti aja untuk isian yang ada di sini. ALSE W700 Pro dan juga di sini heatsink-nya. Ini kabel untuk RGB-nya ya, sangat kecil sekali. Dan juga tambahan ALSE juga mengeluarkan untuk ini. Ini adalah frame untuk prosesor. Dari ALSE juga kita akan memasang ini juga di motherboard nanti. Jadi tersebut untuk lebih aman lah menggunakan ini supaya tidak rusak prosesor kalian. Kalau misal berbenturan ataupun sering mengganti CPU cooler, pakai ini supaya lebih aman. Dan juga cara pemasangannya sangat simpel sekali sih. Kita akan lihat aja nanti bagaimana cara pemasangannya untuk ini. Dan apalagi dari segi mousepad-nya, aku juga kurang tahu sih ini dikasih free atau tidak kalau misalnya membeli CPU cooler ini W700 Pro. Karena kalau saya lihat di bagian dalam sini, aku lihat dulu bagian ini, dia itu juga dikasih mousepad ya, sama seperti yang ada di sini ya. Kalau yang ini kan serinya ALSE i600 Pro, tapi kalau ini W700 Pro, aku juga kurang tahu dia itu akan dikasih free atau tidak kalau misalnya membeli ini yang seperti itu untuk tambahan aja. Seperti itu aja, nggak usah lama-lama, lanjut ke perakitannya dulu di Intel Ryzen 1700 dan juga kita review di perbandingan di CPU cooler yang lainnya apakah bisa bersaing atau tidak untuk yang ada di sini. Yuk.
Lanjut yang pertama, dari segi tabel yang ada di sini perbandingannya, untuk minimal semua yang ada di sini, suhunya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dan juga maksimal ya saya tes di Cinebench. Yang pertama di RSA W700 Pro untuk minimal yang mendapatkan di 30 derajat dan juga maksimal ya di 77 derajat. Bisa dibilang ini dingin semua. Dan kalau kita bandingkan yang ada di sini CPU coolernya, yang dimana ada 6 perbandingan dan 2 diantaranya dia itu water cooling triple fan. Tapi yang pertama kita bandingkan dengan RSA E600 Pro dulu di seri sebelumnya. Kalau kita bandingkan untuk minimalnya lebih dingin di W700 Pro, terpaut di 2 derajat, dan juga maksimalnya juga terpaut sekitar di 10 derajat. Cukup jauh sih untuk yang ini. Meskipun dari segi harganya cuma terpaut di 200.000, tapi lebih rekomen di W700 Pro. Dan kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya yang tipe air cooling seperti thermal SAR6, SetMugen 6 dan juga AR12, kalau kita bandingkan untuk suhunya lebih bagusan di RSA W700 Pro. Kalau minimalnya dia itu ada yang sama-sama di 30 derajat. Tapi dari segi maksimalnya terpaut cukup jauh untuk yang ini, apalagi di serinya AR6 terpaut di 10 derajat. Tapi serinya di Mugen 6 ataupun di AR12 terpaut di 2-3 derajat. Jadi bisa dibilang ini lebih bagus, meskipun dari segi harganya lebih mahalan RSA W700 Pro. Intinya seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan water cooling yang ada di sini triple fan dari Sigotep KL360 maupun sama KW360R, yang dimana minimalnya cuma terpaut dikit di 2-3 derajat dan juga maksimalnya terpaut sekitar di 4-6 derajat. Ini pun juga beda tipis lah dari perbandingan suhu di water cooling. Dan lanjut ke kesimpulannya, untuk yang ada di sini apakah rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Tipenya RGB di dual garis seperti yang ada di sini. Tapi di fan-nya dia itu hitam tanpa ada RGB sama sekali supaya lebih elegan. Dan juga yang ada di sini dia tuh di harga 1,3 juta. Kalau saya bulatkan di AliExpress ya, silahkan beli aja di AliExpress, Amazon, Alibaba maupun yang lainnya. Kalau di Indonesia itu belum ada lah untuk yang ini. Dan juga di sini suhunya bisa menghandle Core i7 Gen 12 12700F di TDP 167 watt. Dan dia tuh bisa menghandle di bawah 80 derajat, ini pun bagus. Dan tambahan yang perlu diperhatikan dari segi tipe RAM, yang dimana tersebut tidak bisa menggunakan tipe RAM yang RGB. Kalau kita pasang, dia akan mentok dengan fan dari CPU coolernya. Jadi harus menggunakan tipe RAM yang dimana tersebut tingginya di 37,5 mm supaya lebih aman, seperti contoh yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, RSA W700 Pro. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC, sampai contoh yang ada di sini CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.